Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh belajar mengenai firman Tuhan, khususnya mengenai rahasia akhir zaman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami supaya kami boleh membedah kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap akan membahas mengenai materi pertama, kuda putih, tetapi dalam pandangan berbeda dari pandangan doktrin Pentakosta murni, di mana mereka mengartikan kuda putih ini sebagai antikristus. Alasan-alasan mengartikan sebagai antikristus adalah bahwa kalau kita melihat materai pertama, materai kedua, materai ketiga, materai keempat, materai kelima, maka mereka berpendapat sampai materai ketujuh itu serangkaian penghukuman. Karena mereka katakan materai kedua itu kuda merah padam itu adalah peperangan. Materai ketiga kuda hitam itu kelaparan. Materai keempat kuda hijau kuning itu maut atau kematian, dan seterusnya. Dan itu merupakan rangkaian penghukuman. Jadi materai pertama juga melambangkan penghukuman, hal-hal yang negatif, bukan hal yang positif. Kalau diartikan sebagai kuasa atau kegerakan rohani besar akibat pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus, itu hal yang positif. Jadi kalau semuanya materai itu diartikan hal yang negatif, berarti itu harus berarti negatif juga, maka diartikan sebagai antikristus. Kemudian dia katakan, kan iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bisa saja antikristus yang menyamar sebagai Kristus palsu menggunakan warna putih. Ya, itu pendapat mereka. Putih di sini hanya untuk menyamar, ya, untuk menyamar sebagai Mesias palsu. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, tidak harus hal yang positif. Kemudian alasan mereka yang ketiga, selain putih sebagai penyamar, kemudian yang pertama tadi serangkaian penghukuman, alasan yang ketiga mereka katakan bahwa mereka memegang panah. Mereka memegang panah, itu sama dengan Efesus 6 ayat 16, panah yang dipakai oleh iblis katanya. Itu pendapat mereka, sama-sama panah, iblis menggunakan panah. Sedangkan kalau Tuhan Yesus atau orang-orang kudus, malaikat tidak menggunakan panah, kata mereka demikian. Ya, apakah benar seperti itu, saudara? Nah, nanti kita akan lihat bahwa itu akan dijawab. Ya, akan dijawab bahwa Allah pun juga memakai istilah panah, yaitu panah kuasa dari firman Allah yang serba sempurna. Itu di dalam Habakuk. Kalau saudara melihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-9, ya, mari kita baca Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Di situ dikatakan sebagai berikut: busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ternyata busurmu, mu ini huruf besar, berarti Allah juga pakai panah, ya. Tidak hanya iblis, Efesus 6 ayat 16 yang pakai panah. Ya, itu alasan mereka, kan panah ini hanya digunakan oleh iblis, katanya mereka. Kemudian dikatakan juga di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang kedua ini, kata mahkota yang dikenakan oleh penunggang kuda putih berbeda dengan mahkota yang digunakan oleh penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasal 19. Tidak sama katanya, mahkotanya tidak sama karena kata Yunaninya berbeda. Ya, kata Yunaninya berbeda. Karena di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 dipakai Stefanos, sedangkan di dalam Wahyu 19 dipakai diademata. Jadi katanya ini berbeda. Tetapi kalau kita lihat secara arti, Stefanos itu mahkota kemenangan, diademata itu adalah melambang mahkota yang melambangkan simbol kemaharajaan. Jadi kingly
dignity, ya, dignity. Jadi simbol kekuasaan, kemaharajaan, simbol seorang raja. Penunggang kuda itu memakai mahkota melambangkan sebagai raja, karena di situ Yesus sebagai penunggang kuda putih dalam Wahyu 19 itu ada disebut raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Jadi sebetulnya itu mahkota itu melambangkan tentang kekuasaan sebagai seorang raja di atas segala raja. Sebetulnya tidak masalah. Nama mahkotanya berbeda karena menunjukkan simbol yang berbeda. Kalau yang di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 simbolnya mahkota kemenangan. Tapi kalau di Wahyu 19 mahkota raja. Seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Jadi pada dasarnya pengertian kuda putih sebagai antikristus menurut pandangan mereka itu karena putih itu bisa dipakai sebagai peniruan. Seperti seperti iblis meniru malaikat terang. Jadi bisa saja diartikan antikristus. Yang kedua, materai pertama itu juga serangkaian penghukuman seperti materai yang lain. Jadi tidak mungkin diartikan dalam arti positif tapi arti negatif. Ya. Kemudian dia katakan panah itu hanya digunakan oleh iblis seperti Efesus 6 ayat 16. Padahal Habakuk 3 ayat 9 kita tahu bahwa Allah pun pakai panah dengan busurnya, saudara. Ya. Padahal kalau kita lihat dari segi bahasa aslinya itu berbeda. Efesus 6 ayat 16 pakai tabele. Tabele dari kata dasar belos, anak panah yang dilempar, bukan ditarik dengan busur. Sedangkan di Wahyu 6 ayat 2 pakai toson sebagai weapon, senjata perang yang ditarik dengan busur. Ya, itu aja supaya saudara tahu bagaimana mereka mengartikan kuda putih yang berbeda dengan pandangan doktrin Pentakosta murni. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya paling tidak kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi rahasia akhir zaman, dan kami boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.